Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lubus Azmi dari Offering AA ingin mempresentasikan UTS saya, mata kuliah pengaturan manajemen. Soal yang pertama, soalnya yaitu jika saya sebagai seorang manajer ditunjuk untuk mengelola tim untuk menyelesaikan persoalan tim ini adalah pertama-tama saya akan melakukan perekrutan karyawan yang berkualitas dan mempunyai kinerja yang baik serta mempunyai attitude yang baik. Yang kedua, membuat struktur tim yaitu memilih ketua, sekretaris, bendahara, serta yang lainnya agar kinerja tim berjalan dengan baik. Yang ketiga, dan saya sebagai manajer harus membangun chemistry dalam tim. Dan saya akan membangun rasa satu sama lain bukan sebagai atasan bawahan, melainkan sebagai partner, teman, dan keluarga. Nah, yang keempat, untuk permasalahannya, saya akan melakukan rapat dengan tim dan membicarakannya untuk menjadi jalan keluar. Soal yang kedua, rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi minimal organisasi di mana Anda berada dan jelaskan mana yang tergolong eksternal, lingkungan internal, dan umum. Ya, jawabannya lingkungan internal di sekolah saya ada OSIS, PK, bulu tangkis. Terus yang eksternal di rumah saya yaitu ada PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid. Yang ketiga lingkungan umum di sekitar saya adalah FPI. Nah, nomor dua yaitu apa itu ketidakpastian lingkungan dan bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku, membuat keputusan, dan organisasi. Cara saya meminimalkan adalah mengadakan rapat dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di masyarakat, politik, ekonomi di Indonesia, agar tidak salah untuk mengambil keputusan serta merekrut karyawan yang mampu di bidang ini. Yang ketiga, globalisasi manajemen harus mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Jawab, karena untuk mengembangkan inovasi organisasi ke arah yang lebih maju dan untuk menggapai ke bidang internasional. Pengaruhnya adalah budaya di organisasi bisa saja hilang karena perubahan globalisasi yang kian cepat. Maka dari itu, budaya organisasi itu sangat penting bagi organisasi karena konsep dalam menyusun strategi perubahan ataupun pengembangan organisasi yang dipimpin. Soal ketiga, bagaimana usaha saya dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan melakukan merekrut orang yang ahli di bidangnya dan melakukan pelatihan dan pembinaan. Yang kedua, saya akan melakukan perubahan sistem yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Karena organisasi yang dapat berkembang adalah organisasi yang mau menerima ide dan gagasan dari para karyawannya. Soal keempat ini gambar struktur organisasi yang di soal nomor 4. Soal kelima, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Menurut saya, setiap strategi yang ditetapkan akan selalu ada perubahan dalam organisasi. Maka dari itu, strategi yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri, menghadapi perubahan lingkungan juga perubahan perilaku anggota organisasinya.